Monster di dalam lemari. Meskipun bentuknya beda-beda tergantung kepercayaan dan lingkungan masing-masing, toh ternyata anak-anak di seluruh belahan dunia punya ketakutan yang sama. Kita semua takut sama sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan, yang membuat kita lebih suka tidur dengan lampu menyala dan will never ever in million years mengintip ke kolong tempat tidur. Kita percaya ada sesuatu di dalam hitam pekat itu. Ada apapun momok yang kita takuti. Menurut kepercayaan rakyat kita, ada yang namanya Wewe Gombel misalnya, hantu perempuan yang suka menculik anak kecil yang nyasar ke tempat gelap. Nah, jangankan anak biasa seperti kita, anak-anak penyihir pun takut sama Boogeyman. Buktinya di Harry Potter, J.K. Rowling menulis ada yang namanya Bogart, makhluk yang suka ngumpet di dalam benda-benda seperti lemari dan menjelma menjadi hal yang paling ditakuti oleh orang yang melihatnya. Nah, lain lagi menurut penulis horor nomor 1, Stephen King. Di dalam benak Stephen King, Boogeyman atau momok punya akar yang lebih personal. Ketakutan turun-temurun terhadap kegelapan dimainkannya dalam ranah psikologis saat dia menulis cerita The Boogeyman, kisah seorang ayah yang ke terapi mengaku 3 anaknya dibunuh oleh monster dari dalam lemari. Penulisan King yang begitu detail tapi juga begitu misterius mengangkat kesan pendua bahwa mungkin si ayah itulah pelaku sebenarnya. Bahwasanya Boogeyman bisa jadi hanyalah produk dari kepala yang penuh stres dan jiwa yang tertekan. Nah, kisah tersebut kita dapatkan muncul dalam adegan film The Boogeyman yang diadaptasi oleh sutradara Rob Savage. Tapi alih-alih fokus menggali itu, Rob mencari lubang galian yang baru. Lubang tempat dia bisa menonjolkan momok itu lebih sebagai makhluk fisik di atas cerita psikologis tentang kehilangan. Dengan kata lain, The Boogeyman yang kita saksikan merupakan adaptasi yang bisa dibilang sangat lepas. Rob membuat karakter baru, menciptakan persona baru dari karakter yang sudah ada. Salah-salah yang dia buat ini bisa jatuh sebagai sebuah fan fiction ketimbang adaptasi. Tapi ya, aku nggak bilang film ini jadi jelek hanya karena tidak memfilmkan actual story dari Stephen King. Malahan dari keberadaan Boogeyman itu sendiri kita tahu bahwa kita semua punya ketakutan yang sama, hanya saja bentuk dan perwujudannya yang berbeda. Jadi ya, kalau mungkin menurut pembuat film ini, bentuk yang lebih beresonansi buat penonton kekinian adalah yang lebih genjar-genjar dan physically seperti sekarang ini, ya kita terima saja. Mari kita nilai film ini sesuai dengan bentuk itu sendiri. Dosa film ini sebenarnya cuma jadi generik. Secara cerita, The Boogeyman nggak benar-benar groundbreaking. Kayak udah banyak cerita kehilangan seperti ini. Ya kan, jadi si terapis yang dalam cerita pendek aslinya itu di film ini dikembangkan punya keluarga, 2 orang anak perempuan, yang satu masih kecil, yang satu lagi sudah SMA. Keluarga ini kehilangan sosok ibu yang tewas karena kecelakaan. Kehilangan tersebut lantas membekas pada anak-anaknya, terutama pada tokoh utama cerita, si cewek remaja Sadie. Yang di adegan pembuka kita lihat dia nekat ke sekolah pakai baju milik sang ibu. Ini perfectly ngeset gimana dia tuh menolak untuk melupakan sosok kesayangannya itu. Namun itulah yang justru jadi jalan masuk bagi Boogeyman ke rumah mereka. Dibawa oleh Lester Billings dalam adegan yang diangkat dari cerita aslinya, si Boogeyman yang merasakan grief yang besar di rumah Sadie jadi kerasan menghantui di sana. Tiap malam Boogeyman datang dari sudut-sudut gelap mengganggu Sadie dan adiknya, menggunakan rasa kehilangan mereka untuk meneror. Udah kayak kucing pokoknya, si Boogeyman ini senang bermain-main dengan mangsa sebelum melahap mereka. Nah, teror yang dihadirkan oleh si momok ini sebenarnya cukup seru. Apalagi di awal-awal, saat film belum menunjukkan sosoknya, melainkan hanya lewat suara. Si Boogeyman bisa meniru suara orang, dan sebagian besar adegan seram didatangkan dari gimana satu karakter dikecoh oleh suara yang ia sangka dari suara keluarganya. Si Sadie dengan suara ibunya misalnya. Nah, film The Boogeyman masih seram saat bermain dengan konsep begitu, ketika hanya suara dan sosok monsternya itu sendiri tak jelas terlihat oleh kita. Yang paling sering dapat adegan seram sebenarnya adiknya si Sadie, si Sawyer, diperankan oleh aktor cilik Vivian Lyra Blair dengan intentionally or not cukup kocak. Ada sekuen dia harus keluar dari kamar dengan penerangan hanya dari lampu bulan kesayangannya, atau ketika adegan dia harus terapi untuk menghilangkan ketakutannya akan gelap. Nah, saat adegan-adegan tersebut kita hanya diperlihatkan sekelebat dari si monster, sehingga ruang kita berimajinasi itu masih ada. Misterinya jadi kerasa mengerikan. Nah, sayangnya film ini bertujuan bikin si Boogeyman literally jadi monster yang harus dikalahkan, kayak di film-film horror creature, di film-film monster. Sehingga film butuh untuk nge-reveal wujudnya. Hilanglah sudah semua kemisteriusan,
ketika wujudnya tuh diperlihatkan. Ya kan, desain si Boogeyman juga kurang menyeramkan bagi kita karena kan kita tuh lebih takut ke hantu-hantuan. Tapinya lagi aku bisa membayangkan kenapa makhluk hitam berkaki banyak seperti itu sangatlah mengerikan bagi anak-anak barat, karena memang di sana ketakutan pada laba-laba jadi ketakutan yang umum. Jadi desain karakter Boogeyman di sini seperti monster laba-laba yang jaring-jaringnya menjerat orang-orang yang sedang dirundung grief, duka, ya kan? Nah itulah, padahal sebenarnya monster Boogeyman di film ini masih mengandung makna penyimbolan, ya kan? Dosa film sebagai sajian generik monster mengerikan sebenarnya nggak harus jadi big deal jika film mampu menguatkan penyimbolan tersebut, atau seenggaknya tidak membuat perhatian kita melulu tertuju pada makhluk yang nggak lagi universally mengerikan itu. Keadaan si Sadie, drama dia harusnya tetap jadi poin vokal. Keberadaan si monster sebenarnya berkaitan erat dengan yang dirasakan oleh Sadie. Kita bisa lihat Sophie Thatcher memainkan karakter itu sebagai orang yang penuh duka. Dia sampai berusaha memanggil arwah ibunya loh. Ya kan? Makanya monster ini sebenarnya adalah duka yang tak tersalurkan dengan baik. Si Sadie tidak bisa membicarakan masalahnya dengan ayah karena ayahnya memilih untuk tampak tegar karena dia sebagai terapis nggak boleh terlihat rapuh oleh orang lain. Nah, secara metafora, Sadie lebih memilih untuk berada dalam kegelapan duka daripada melupakan ibunya. Keluarga Sadie memilih untuk menyimpan masalah itu di dalam lemari hati masing-masing. Nah, pembelajaran Sadie nanti adalah untuk meluapkan dan melupakan supaya bisa move on. Diparalelkan oleh film dengan cahaya atau api sebagai cara untuk mengalahkan Boogeyman. Si Sadie harus membakar si monster yang berujung dia juga harus membakar habis benda-benda yang mengingatkannya kepada ibu. Jadi itulah kenapa kita takut gelap. Karena gelap adalah representasi hal-hal yang tidak kita ketahui ataupun sesuatu yang berusaha kita sembunyikan dan kita terlalu takut untuk melangkah ke dalamnya, meskipun jika melangkah itu dilakukan untuk menyalakan lampu. Nah, film ini suggest cara untuk berani dengan kegelapan bukanlah dengan melatih diri di dalam kegelapan itu, melainkan berani untuk menyalakan api, melawannya. Nah, harusnya film ini lebih banyak bermain di ranah horor yang lebih grounded tersebut, mengangkat hal-hal seram dari gimana Sadie yang memilih untuk berkubang dalam kenangan kepada ibu menjalani hari-harinya. Adegan-adegan dia di sekolah, membuat keputusan yang salah saat berinteraksi dengan teman-temannya, sadar atau tidak, harusnya adegan-adegan itu yang jadi pilar, karena disitulah dampak dari sikapnya terwujud, bahwa Boogeyman bagi Sadie bisa muncul di mana saja sudut-sudut gelap dia berada, karena figuratively Sadie membawa kegelapan itu bersama hatinya. Serta gimana hal tersebut berdampak bagi orang sekitarnya pada adik dan ayahnya misalnya. Nah, horor yang seperti itu akan lebih gampang relate kepada kita daripada horor yang berubah jadi semacam mencari tahu cara mengalahkan monster laba-laba. Beberapa adegan di babak akhir film ini memang jadi lebih mirip action dalam film monster ketimbang horor, jauh dari ruh materi aslinya. Nah, sejujurnya satu-satunya yang membuat film ini masih terasa kayak cerita Stephen King menurutku adalah ya karena film cukup bijak untuk membuat beberapa adegan dari referensi cerita aslinya. Selebihnya ya film ini terasa kayak usaha orang yang mencoba mengekspansi cerita King tapi dengan kemampuan yang belum cukup gitu. Like, there's no way Stephen King bikin cerita dengan teman-teman sekolah tapi hanya digunakan untuk drama pembulian tanpa membahas hubungan dengan lebih padat. Nah, film ini mestinya lebih memperdalam lagi bahasan yang dia tambahkan dan nggak cepat-cepat settle ke masalah mengalahkan monster. Sebagai adaptasi, film ini bergerak dengan bebas dan eventually menceritakan kisah di luar materi aslinya, menambahkan karakter dan memindahkan pusat eksplorasi cerita. Walau melakukan itu dengan tetap respect dan banyak callback ke cerita asli, tapi film ini memang jauh dari ruh aslinya. Horornya dibuat jadi semacam mengalahkan monster. Sebenarnya masih oke, karena tetap didesain sebagai simbol grief dari yang dirasakan karakter. Akan tetapi bahasannya kurang mendalam karena film sengaja mengambil bentuk yang lebih generik. Kepentingannya berubah menjadi apa makhluk ini sebenarnya. Jawabannya memang masih punya layer simbolik, tapi film sekali lagi berusaha mengalihkan kita dari itu ke ya literal monsternya yang bahkan nggak tampak seseram itu lagi. Ya kan, karena sebenarnya yang seram di film ini kan justru di makna keberadaan monster itu. Nah, film kurang menggali di sini. Aku berikan 6 dari 10 bintang emas untuk The Boogeyman. That's all we have for now. Baru SMP aku berani tidur di kamar sendirian dengan lampu dimatikan. Aku jadi sangat penakut seperti itu, terutama karena nonton film The Sixth Sense. Boogeyman-ku waktu itu adalah kalau ada hantu muntah dari balik selimut. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah dulu kalian juga takut gelap? Apakah Boogeyman kalian waktu itu? Share di comments, jangan lupa hit like dan subscribe supaya gak ketinggalan review-review dan playthrough lain.
Kunjungi mydersit.com untuk review yang lebih detail, atau kalian bisa kunjungi store mydersit di chiptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember, in life, there are winners and there are losers.